Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita menjadi orang-orang yang berbahagia, bisa menikmati kehadiran Tuhan, bisa memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi setiap pribadi lepas pribadi. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Engkau selalu memberikan kami kekuatan. Engkau selalu memberikan kami pertolongan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami akan memulai ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Amin.
setiap perkara kehidupan kami. Kami menemukan bahwa Engkau Allah yang setia, bahwa tangan-Mu yang kuat memegang hidup kami. Bahkan tangan-Mu yang kuat itu menopang hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup membuka jalan bagi semua kami yang percaya kepada janji-janji-Mu ya Tuhan. Hanya kekuatan dan hanya pertolongan yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kami. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku dalam setiap perkaraku. Ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku.
glory, haleluya. Tangan Tuhan memegangku, tangan Tuhan menopangku, tangan Tuhan memegangku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, glory, glory, haleluya. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan menopang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu saat ini. Lawatan-Mu yang terus menguatkan hidup setiap kami, yang terus menguatkan langkah kami,
Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Kau sumber kekuatan di dalam hidup kami. Kau segalanya Tuhan dalam hidup ini. Kami tidak bisa jauh sedikit pun dari Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan, hadirat-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu terus ada menyertai mengikuti setiap hidup kami. Terlebih di hari-hari pencurahan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus tinggal di dalam hati setiap kami. Bekerja dan berkaryalah dengan luar biasa Tuhan. Sempurnakan hidup ini. Sempurnakan Tuhan, sehingga seperti yang Tuhan mau dan terus menyenangkan hati-Mu. Bahkan sebentar kalau kami akan mendengarkan setiap firman-Mu, renungan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau sampaikan bukan suatu kebetulan. Tetapi firman-Mu mengingatkan setiap kami para hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak Tuhan, supaya kami terus setia mengiring Tuhan sampai akhir. Terima kasih Bapa, kami sediakan hati yang terbaik untuk Tuhan, hati yang terbuka untuk Tuhan, jiwa yang tunduk di hadapan-Mu, telinga yang mau terus mendengar suara-Mu Tuhan. Kami tidak mau dengar suara yang lain Tuhan, tapi kami mau terus mendengar suara Tuhan yang bergema di dalam hati setiap kami. Karena kami tahu kami hidup oleh karena firman-Mu. Firman-Mu penuntun pelita, terang, jalan buat setiap kehidupan ini. Sehingga kami terus bisa berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, jamah setiap kami, jamah dimanapun sobat-sobat terkasih berada. Kami percaya Roh Kudus-Mu terus ada menuntun hidup setiap kami, berbicara di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dengan sukacita, dengan rasa hormat, dengan rasa ucapan syukur Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh pada hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman-Mu, selalu bukan kuat gagah hamba-Mu Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang memenuhi hidup hamba-Mu, menuntun lidah mulut hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan apa yang Engkau ingin sampaikan buat setiap kami. Sehingga kami dapat rema Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah doa pagi ini Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus namanya. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan bahkan siap menyambut firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama katakan, amin. Shalom sobat-sobat terkasih dimanapun berada. Biarlah kita terus bersemangat mengiring Tuhan sampai akhir. Hidup ini adalah pertandingan iman. Hidup ini adalah sebuah perjalanan mengikut Tuhan yang harus kita jalani, yang harus kita hadapi sampai akhir. Biarlah pengiringan kita mengikut Tuhan jangan berhenti di tengah jalan. Tetapi Tuhan katakan biarlah kita setia sampai akhir. Biarlah kita setia sampai garis akhir. Mengakhiri pertandingan iman dalam hidup ini dengan baik. Karena ada saudara yang mengakhiri pertandingan iman dengan tidak baik. Tetapi biarlah kita sebagai anak Tuhan, kita mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Mempertahankan percaya kita, pengharapan kita penuh kepada Tuhan. Tidak ragu sedikit pun akan rencana Tuhan yang indah di dalam hidup ini. Biarlah saudara terus jaga api di dalam hidup saya dan saudara. Digambarkan dalam firman Tuhan ada 5 darah yang bijaksana dan 5 darah yang bodoh. Biarlah di hari-hari terakhir ini yang namanya akhir zaman, kita jadi darah-darah yang bijak. Darah-darah yang terus mempertahankan pelita di dalam hidup kita. Jangan biarkan pelita itu padam, tetapi biarlah pelita itu terus menyala di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya pelita itu terus menyala di hadapan Tuhan? Ingat saudara, seperti Raja Salomo mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Ketika dilihatnya oleh Tuhan persembahan itu berkenan di hadapan Tuhan, maka api dari surga itu melawat, membakar persembahan itu. Tugas kita saudara, mempersiapkan persembahan itu setiap
setiap hari, setiap saat dalam hidup kita. Persembahan itu banyak. Dikatakan dalam firman Tuhan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, karena itu ibadahmu yang sejati. Persembahan apa? Hidup saya dan saudara. Persembahan waktu, persembahan hati, persembahan jiwa. Meluangkan waktu saudara untuk Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan lihat saudara, ada persembahan dalam hidup saya dan saudara. Api dari surga itu melawat hidup ini, melawat hati saya dan saudara. Sehingga pelita itu terus menyala di hadapan Tuhan. Makin hari makin kuat, bukan makin lemah. Karena pengiringan kita di hadapan Tuhan saudara. Makin hari makin terus setia. Jangan pernah berubah, setia saudara. Karena firman kita pada hari ini Tuhan mengingatkan, setialah terus pada perkara-perkara yang kecil. Sekalipun kita sudah dipakai Tuhan luar biasa, sekalipun kita sudah melayani Tuhan, mungkin diurapi Tuhan dengan luar biasa pelayanan kita. Tetapi Tuhan katakan jangan lupa dengan perkara-perkara kecil. Tuhan katakan kepada Nabi Samuel, untuk Daud bin Isai dikatakan, aku sudah menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Katakan kepada Samuel, jangan lihat parasnya, jangan lihat perawakannya, tetapi lihat hatinya. Terkadang yang dilihat manusia bukan yang dilihat Tuhan. Justru hal-hal kecil yang mungkin tampaknya gak dilihat oleh mata manusia saudara, itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Yang gak nampak oleh mata manusia, itu yang dilihat oleh Tuhan, itu yang dinilai oleh Tuhan. Bagaimana saudara kehidupan saya dan saudara sehari-hari, mungkin perkara-perkara yang kecil yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup saya dan saudara. Membaca firman Tuhan, menyembah memuji Tuhan, bergaul dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan hari-hari ini yang tidak nampak saudara dengan mata manusia. Mungkin pada waktu saya dan saudara melayani di atas mimbar, menjadi seorang pengkhotbah, menjadi seorang pemuji, menjadi seorang pemberita firman, menjadi seorang pendoa, menjadi seorang pemusik, song leader, apapun mungkin dilihat oleh orang mata manusia. Tetapi kehidupan pribadi saya dan saudara di rumah yang tidak tampak, yang mungkin diremehkan oleh manusia, yang tidak dilihat oleh manusia, itu yang diperhitungkan oleh Allah saudara. Jangan lupakan hal-hal kecil yang mungkin menyukakan hati Tuhan, yang mungkin menyenangkan hati Tuhan. Terus saudara sembah Dia, puji Dia, bergaullah dengan Dia, layani Dia saudara. Itu yang paling menyukakan hati Tuhan. Karena bukan yang gemerlap, bukan yang kelihatan megah, meriah, bukan saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan saudara adalah hidup kita semuanya. Hati saya dan saudara bagaimana hari-hari ini. Ingat saudara, kisah Henok diceritakan di dalam Alkitab. Mungkin tidak banyak ceritanya. Hanya dikatakan di situ Henok hidup bergaul dengan Allah. Oleh karena itu dia diangkat oleh Tuhan. Lihat saudara kisahnya Henok. Dia gak banyak diceritakan. Mungkin dia gak banyak diceritakan di Alkitab. Dia lakukan mujizat. Dia melakukan perkara-perkara yang spektakuler. Dia melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Enggak saudara. Tidak diceritakan apapun di cerita Henok ini saudara. Tetapi diceritakan di situ luar biasa. Seorang yang biasa-biasa saja. Dia hanya bangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Dia selalu merindukan saat-saat bergaul intim dengan Tuhan. Tetapi dikatakan di situ ada reward, ada pengakuan daripada Tuhan. Ada sebuah penghargaan yang daripada Tuhan. Dikatakan Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Oleh karena itu dia diangkat oleh Tuhan ke surga saudara. Bagaimana hari-hari ini
Jangan meminta penghargaan dari manusia, saudara. Jangan cari pujian manusia. Jangan cari panggungnya manusia, saudara. Jangan cari, saudara, penghargaan-penghargaan dari manusia. Karena itu gak ada artinya, saudara. Tetapi biarlah hari-hari ini kita sebagai hamba-hamba Tuhan, tugasnya bukan melayani manusia, tapi cari pujian Tuhan. Cari, saudara, pengakuan Tuhan. Karena penghargaan itu datangnya daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memilih setiap kita. Bukan pilihan manusia, tapi pilihan Tuhan. Kalau pilihan Tuhan tidak pernah salah. Kalau pilihan Tuhan akan terus bertahan sampai akhir. Namun kalau pilihan manusia, pujian manusia, itu sementara, saudara. Gak abadi, gak selamanya. Mari kita baca di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Beginilah judul perikopnya. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Nasihat dari Tuhan ya saudara. Setialah dalam perkara-perkara kecil. Perkara kecil ini yang akan menghantarkan saya dan saudara menikmati perkara-perkara yang luar biasa daripada Tuhan. Perkara yang kecil ini kalau kita setia melakukannya, kita akan dapat pujian daripada Tuhan. Kita akan dapat kepercayaan daripada Tuhan. Kita akan dapat tanggung jawab yang lebih besar daripada Tuhan. Karena dari perkara yang kecil, kalau kita bisa dipercaya, kalau kita bisa diberi tanggung jawab perkara yang kecil dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan setia, Tuhan katakan engkau akan menerima perkara yang besar. Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Kalau perkara kecil bisa dipercaya, berarti perkara yang besar juga bisa dipercaya oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa percayakan perkara yang besar? Kalau yang kecil saja kita tidak bisa melakukannya dengan baik. Kalau yang kecil saja kita tidak bisa dipercaya. Kalau yang kecil saja kita tidak bisa tanggung jawab. Bagaimana kita mau mengerjakan perkara yang besar, saudara? Jangan remehkan sedikit pun perkara yang kecil, saudara. Jangan abaikan itu pada saat saya dan saudara sudah diangkat oleh Tuhan. Setialah terus melakukan perkara yang kecil. Dengan penuh dengan tanggung jawab. Dengan penuh dengan kerelaan hati. Dengan penuh dengan cinta akan Tuhan. Dengan penuh saudara dengan tanggung jawab sama Tuhan. Karena sesungguhnya bukan mata pemimpin kita, pembimbing kita, hamba Tuhan kita, suami kita, istri kita, anak kita yang melihat dan menilai. Bukan saudara, tetapi mata Tuhan yang melihat setiap hidup saya dan saudara. Dia yang akan membawa saya dan saudara. Tuhan katakan engkau tidak akan turun tapi akan naik. Engkau bukan jadi ekor, akan jadi kepala. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Semakin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara, semakin ditinggikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena orang yang rendah hati, saudara, dia adalah mempunyai hati seorang hamba, hati yang melayani, saudara, jauh dari yang namanya kesombongan. Karena orang yang rendah hati, saudara, dia akan meninggikan Tuhan tinggi-tingginya dalam hidup ini. Tidak ada yang namanya keakuan, tidak ada yang namanya pengakuan diri, saudara. Tetapi yang dipikirkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita baca dari ayat yang ke-10, Lukas 16 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar, dikatakan. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon dan tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadanya? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada Tuhan. Karena jika demikian, ia tidak akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain.
Dan ia tidak akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Mari saudara, biarlah firman Tuhan ini menempelak hidup setiap kita. Ternyata saudara, Tuhan itu apa yang dilihat oleh Tuhan tidak sama dengan yang dilihat oleh manusia. Terkadang manusia melihat apa yang di depan mata. Yang di depan mata mungkin kelihatannya indah, mungkin kelihatannya bagus, mungkin orang itu kelihatannya dipakai luar biasa. Namun sesungguhnya Tuhan melihat hati sampai kedalaman hati seseorang. Ingatlah saudara, kisah Raja Saul. Kelihatannya dia adalah seorang raja. Kelihatannya saudara, dia memang dipilih dulu oleh Tuhan saudara. Dia memimpin peperangan yang luar biasa. Dia seorang raja yang dipakai luar biasa. Namun Tuhan tidak lihat predikatnya. Sekalipun mungkin dia adalah orang yang pernah diangkat oleh Tuhan, tapi Tuhan tidak lihat saudara jabatannya. Tuhan tidak lihat apa yang dia lakukan saudara. Tidak lihat. Tuhan lihat sampai kedalaman hatinya. Apakah dia sungguh-sungguh masih mengasihi Tuhan? Apakah dia sungguh-sungguh masih taat kepada Tuhan? Apakah dia masih mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman yang disampaikan oleh Tuhan? Apakah dia masih dengan sungguh-sungguh jujur kepada Tuhan? Dikatakan di sini, kalau barang siapa orang yang perkara kecil aja gak jujur, apalagi perkara yang besar. Ingat ceritanya Saul saudara. Tuhan katakan nanti kalau engkau maju berperang, bunuh semuanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? Pada waktu Tuhan bertanya kepada Saul saudara, dia tidak jujur di hadapan Tuhan. Dia tidak melakukan sepenuhnya perintah Tuhan. Yang namanya ketaatan itu melakukan 100% apa yang sudah dikatakan Tuhan. Tidak ada kata kompromi saudara. Harus dilakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Maka rencana Tuhan itu jadi. Maka kemuliaan Tuhan itu jadi. Maka berkat Tuhan itu akan turun dalam kehidupan kita semuanya, anak-anak Tuhan. Mari kita belajar dari kisahnya Saul saudara. Seorang yang sudah dipilih Tuhan, yang dulunya bukan siapa-siapa, tetapi dipilih Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Tetapi Tuhan tetap melihat hati sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan. Akankah dia akan terus setia saudara? Setia kepada Tuhan. Setia pada panggilan Tuhan. Setia dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Setia akan takut akan Tuhan saudara. Jadi peringatan buat kita semuanya. Lalu saudara, Tuhan melihat sampai ke dasaran hati kita saudara. Begitu Saul diturunkan oleh Tuhan, Tuhan melihat seorang Daud saudara. Waktu Tuhan melihat seorang Daud, apa yang Tuhan lihat? Hatinya, kehidupan sehari-harinya, kehidupan sehari-hari bagaimana dia. Tuhan melihat saudara, bagaimana. Mari kita baca di dalam 1 Samuel ayat 17, pasal 17 ayat 32 sampai yang ke-37. Kita baca ceritanya Daud saudara. Dari sini kita akan belajar saudara, kalau mata Tuhan itu melihat hidup kita sepenuhnya saudara, 24 jam. Dari pagi, siang, sore, sampai malam hari, tidak lepas dari pandangan Tuhan. Dia Allah yang adil, yang menilai setiap hidup kita. Kita baca dari ayat yang ke-32. Beginilah firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu.
Ini adalah kisah pada waktu Daud akan melawan Goliat, saudara. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit," dikatakan. Ini pengamatan manusia, saudara, beda dengan penilaian Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku, Daud, akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian ia berdiri menyerang aku," singa itu, beruang itu menyerang dia, "maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula," kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lihat, saudara, pengamatan manusia. Lihat, kamu bukan siapa-siapa, sedangkan Goliat itu adalah seorang prajurit yang setiap kali dia maju berperang. Tapi sesungguhnya, saudara, dari cerita Daud ini, saudara, kita bisa tahu kalau Allah itu Tuhan yang maha melihat kehidupan kita. Setiap hari Daud dengan setia menjaga kawanan dombanya dari terkaman singa dan beruang, saudara. Berapapun jumlah dombanya, dia jaga setiap hari dengan setia, dengan segenap hati, saudara. Dari kawanan para singa maupun beruang, saudara. Dia tidak takut, dia nggak gentar, saudara. Itu yang jadi penilaian Tuhan. Kalau dia dengan berapapun jumlah dombanya, dia dengan setia menjaga, mengembalakan kambing domba itu, saudara. Tuhan bisa melihat ada seorang, saudara, seorang jiwa, seorang pelindung, penjaga domba, saudara, yang dengan setia. Oleh karena itu Tuhan bisa melihat ada seorang hati pemimpin yang menjaga setiap umatnya, saudara. Gambaran, saudara, Daud menjaga domba-dombanya. Begitupun Tuhan bisa melihat hati Daud. Ini bisa kupercayakan untuk memimpin bangsa Israel. Pasti Daud dengan setia bisa menjaga bangsa Israel ini, saudara. Bisa menggembalakan dengan baik bangsa Israel ini, saudara. Bahkan setiap hari Daud sudah terbiasa, saudara, dengan yang namanya ancaman, dengan yang namanya masalah yang menakutkan, dengan yang namanya terkaman singa, beruang dikatakan. Di situ dengan berani Daud menghadapi singa dan beruang itu, saudara. Keberanian itu tidak diperoleh dengan hanya instan 1-2 hari saja, saudara. Tetapi sudah dipupuk berhari-hari. Keberanian, kejujuran, hati sebagai seorang hamba, hati yang setia, hati yang taat, sudah dipupuk oleh Daud setiap hari, saudara. Bukan pada waktu diberikan jabatan oleh Tuhan, bukan pada waktu dia melakukan hal-hal yang kecil. Mungkin saudaranya, saudara, Daud ini adalah anak yang paling bungsu, yang paling kecil, saudara. Saudara-saudaranya sudah terbiasa yang namanya medan peperangan. Tetapi Daud hanyalah seorang gembala domba, saudara. Tetapi Tuhan melihat sampai ke dasaran hati Daud. Sudah terbentuk, saudara, justru dalam perkara-perkara yang kecil dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu yang membentuk karakter kita. Itu yang disukai oleh Tuhan, saudara. Bagaimana karakter kita dibentuk dan dilihat oleh Tuhan. Bagaimana karakter itu bisa menyukakan hati Tuhan. Saya pernah mendengar, saudara, sebuah kesaksian dari seorang
pemuji dan penyembah yang sudah dipakai luar biasa, yaitu seorang pemuji orang Indonesia, saudara, lagu rohani. Dia pernah berkata seperti ini, dulunya aku bukan seorang pemimpin pujian yang luar biasa yang seperti dikenal banyak orang saat ini. Dulu saya juga bukan seorang pengkhotbah yang dipakai Tuhan luar biasa seperti saat ini. Dia katakan dulu waktu di Indonesia, dia ke luar negeri, saudara, lalu dia beribadah di sebuah gereja. Lalu di dalam gereja itu dia mendapatkan pelayanan. Pelayanannya adalah pelayanan yang simpel dan sederhana, yaitu pelayanan menggulung kabel, saudara. Lalu dia setiap minggu, setiap saat dia datang ke gereja, dia lakukan tugas pelayanan itu. Dia gulung kabel itu dengan setia, saudara, setiap saat. Dia melayani dengan sukacita. Dia melayani dengan bahagia, saudara. Sekalipun mungkin, saudara, itu hanya menggulung kabel, saudara. Sekalipun itu, saudara, mungkin hanya dipandang remeh dan sebelah mata mungkin oleh manusia, yang mungkin itu semua orang bisa, tetapi tidak semua orang mau dan tidak semua orang dengan setia melakukannya. Tetapi orang ini, hamba ini, dia terus setia gulung kabel setiap saat. Setelah dia bisa gulung kabel, dia mulai ke bagian multimedia. Setelah itu karena dia punya talenta sebagai seorang yang bisa memainkan musik, dia mulai main musik, saudara. Setelah itu dia mulai nyembah Tuhan. Banyak orang yang diberkati. Lalu dia jadi pemujinya Tuhan. Dan sekarang dia jadi pengkhotbahnya Tuhan, yang tentunya sekarang dikenal banyak orang. Kalau dia memuji dan menyembah Tuhan, banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Waktu dia berkhotbah, banyak orang, saudara, yang diberkati oleh kesaksiannya dia, oleh khotbah-khotbahnya dia. Dari mana, saudara? Tuhan percayakan perkara yang besar itu dari hal-hal kecil yang dia setia lakukan. Sama kalau saya dan saudara ingat ceritanya Nabi Samuel. Pada waktu dia ada di sebuah tempat ibadah, saudara, Nabi Samuel ini di bait suci, saudara, yang dia lakukan apa setiap pagi? Dia hanya menyalakan, saudara, lilin, saudara. Besok paginya dia juga nyalakan lilin, saudara. Kesetiaan itu, saudara, yang dilihat oleh Tuhan. Dan akhirnya Nabi Samuel ini mendengar suara Tuhan, dan singkat cerita akhirnya dia dipilih menjadi seorang hamba Tuhan. Dia dipilih untuk mengurapi Daud. Dia dipilih untuk mengurapi Saul, saudara. Dari mana asalnya, saudara? Dari perkara-perkara yang kecil, dari hal-hal yang kecil, dari kehidupan sehari-hari. Tetapi kita mau setia, kita mau taat, kita mau jujur, kita mau tanggung jawab. Disitulah Tuhan melihat hidup saya dan saudara. Kalaupun sudah dipakai Tuhan luar biasa, jangan pernah berubah setia, saudara. Jangan pula berubah menjadi tinggi hati, tetaplah menjadi rendah hati. Karena Tuhan pada waktu ditinggikan oleh Tuhan, kalau orang itu tidak setia, saudara, Tuhan bisa kembali, saudara, mencabut urapannya, mencabut, saudara, hadiratnya, rohnya dari hidup kita. Sama seperti kisah Saul. Biarlah firman hari ini jadi rema buat kita sebagai seorang hamba-hamba Tuhan. Jangan kita menjadi sombong pada waktu kita sudah menerima perkara-perkara yang besar daripada Tuhan. Pada waktu kita sudah menerima perkara-perkara yang luar biasa daripada Tuhan. Pada waktu kita sudah dipakai Tuhan luar biasa. Mungkin Tuhan sudah mengurapi engkau sebagai seorang pengkhotbah. Mungkin Tuhan sudah mengurapi engkau sebagai seorang pemuji. Mungkin Tuhan sudah mengurapi engkau sebagai seorang pengusaha. Mungkin Tuhan sudah mengurapi engkau sebagai seorang pembawa berkat, saudara. Mungkin Tuhan sudah mengurapi engkau sebagai seorang pemusik, singer, song leader, apapun multimedia. Tuhan sudah percayakan perkara yang besar daripada Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Jangan lupa,
teruslah setia dalam perkara kecil. Ketika sudah kita punya tanggung jawab yang besar daripada Tuhan, jangan melupakan perkara yang kecil. Tetapi kita mau terus saudara lakukan dengan setia dalam kehidupan kita. Kita mau terus setia saudara, kerjakan dalam hidup kita. Apapun status saya dan saudara, jadi hamba Tuhan, jadi pengusaha, jadi ibu rumah tangga saudara, apapun itu, jadi pelajar, jadi mahasiswa, lakukan saudara. Kehidupan saya dan saudara, perkara-perkara kecil dalam kehidupan saya dan saudara dengan setia. Jadilah pelajar yang sungguh-sungguh, jadilah pelajar yang terus giat belajar mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun berada, di sekolah, dimanapun saudara, jadilah berkat. Jadi orang yang bisa dipercaya saudara. Jadi orang yang jadi berkat dimanapun berada. Sekalipun kita jadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang bijak, yang bisa mengatur keluarga, yang bisa mengatur anak-anak, yang bisa membawa anak-anak jadi cinta dan takut sama Tuhan, yang bisa mengelola keuangan keluarga, mana yang harus dipersembahkan untuk Tuhan, mana yang untuk kehidupan sehari-hari. Jangan sedikit pun saudara mencuri haknya Tuhan. Jangan sedikit pun saudara kita mencuri uangnya Tuhan. Jangan sedikit pun saudara kita mencuri kemuliaan Tuhan. Pada waktu kita bekerja, sekalipun kita jadi karyawan, kita jadi bos saudara, biarlah kita terus membawa nama Tuhan. Biarlah kita terus mempermuliakan nama Tuhan. Kerja dengan baik, jangan bohong, yang jujur saudara. Selalu bawa firman dalam hidup kita. Biarlah hidup kita terus berpadan pada firman Tuhan. Kalau kita bohong saudara, manusia gak tahu, tapi Tuhan yang tahu dan Tuhan catat dalam kitab kehidupan. Tuhan yang nilai hidup saya dan saudara. Berkat datangnya dari Tuhan saudara. Tuhan katakan, kalau aku sudah membuka, tidak ada yang menutupnya. Kalau aku sudah menutup, tidak ada seorang pun yang akan bisa membukanya. Kalau Tuhan sudah memberkati, tidak akan ada yang mencurinya saudara. Tetapi kalau Tuhan tidak memberkati saudara, tidak ada pun satupun yang bisa memberkati hidup saya dan saudara. Oleh karena itu saudara, kita tahu bukan manusia yang menilai kita semuanya. Bukan manusia yang memberi penilaian dalam hidup kita, tetapi Tuhan yang menilai setiap hidup kita. Ayat yang terakhir saudara, untuk menutup firman Tuhan pada hari ini saudara, di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Dikatakan jarang saudara ada orang yang setia. Yang banyak yang namanya manusia itu berubah setia. Kalau Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, firman-Nya, perjanjiannya dalam hidup kita selalu digenapi. Firman-Nya selalu ya dan amin. Firman-Nya tidak pernah gagal. Tuhan gak pernah berdusta di dalam hidup saya dan saudara. Yang sering berubah saudara, yaitu manusia. Tuhan katakan banyak orang yang ngaku dirinya baik saudara, tetapi orang setia, siapa yang menemukannya? Firman yang mengatakannya. Biarlah saudara, kita yang mendengar hari ini jadi anak-anak Tuhan yang terus setia di dalam Tuhan, yang mau terus taat sama Tuhan, yang mau terus jujur sama Tuhan, yang mau terus kita mau setia dalam perkara-perkara kecil dalam hidup ini saudara. Kita mau jadi orang yang perhatian ya saudara. Kita jangan lupakan saudara. Tuhan katakan peribahasa saudara dunia, jangan sampai kacang lupa pada kulitnya saudara. Seperti hidup kita saudara, jangan sampai kita lupa dengan Tuhan. Jangan sampai kita lupa dengan pemberi kehidupan. Jangan sampai lupa Tuhan yang menjaga hidup kita. Jangan sampai lupa dengan Tuhan yang memberkati hidup saya dan saudara. Kalau kita bisa saudara, itu karena Tuhan. Kalau kita mampu, itu karena Tuhan. Ada pujian yang mengatakan, jika aku bisa, itu karenanya. Jika aku mampu, itu semua daripadanya.
Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua karena anugerahnya diberikannya bagi kita. Semua karena anugerahnya, saudara. Jangan lupa, dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan untuk kemuliaan namanya. Biarlah semua yang kita kerjakan, saudara, bukan untuk manusia, tetapi biarlah semua yang kita kerjakan untuk Tuhan. Lakukan semuanya. Semuanya Tuhan katakan, firman katakan, lakukan semuanya bukan untuk manusia, tetapi lakukan semuanya untuk Tuhan. Kalau kita selalu ingat kita lakukan semuanya untuk Tuhan, kita tahu ada mata Tuhan yang melihat setiap hidup kita. Ada mata Tuhan yang terus menilai hidup kita. Oleh karena itu kita mau terus hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Kita mau terus hidup dengan taat, dengan setia di hadapan Tuhan. Mari saudara, di hari-hari yang terakhir ini saudara, jangan saudara kita terus lupa saudara, tetapi lakukanlah terus saudara apa yang menyukakan hati Tuhan dalam hidup ini saudara. Terus senangkan hatinya, terus sukakan hatinya. Biarlah hidup kita terus dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Biarlah firman hari ini jadi rema untuk kita semuanya, dan kita terus bawa dan kita renungkan dalam hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri doa pagi ini. Terima kasih Tuhan, firman yang sungguh luar biasa yang Tuhan sudah ingatkan di dalam hidup setiap kami. Kami mau terus setia pada panggilan kami. Kami mau terus setia Tuhan akan firman-Mu. Kami mau terus taat Tuhan akan perintah-Mu. Kami mau terus taat Tuhan menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami terus jadi orang-orang yang setia di akhir zaman ini Tuhan. Bukan orang yang tidak setia atau berbalik dari kesetiaan kami. Tetapi kami mau terus jadi orang yang setia. Kami mau terus jadi orang yang benar. Bahkan di akhir zaman ini kami mau terus disempurnakan. Kami mau terus dikuduskan oleh Tuhan. Dipersiapkan Tuhan di akhir zaman ini. Jadi mempelai Kristus di akhir zaman. Yang terus saudara, yang terus Tuhan siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tuhan berkati setiap sobat-sobat terkasih yang mengikuti acara doa pagi ini. Kami tahu persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Barang siapa mencari Tuhan, dia pasti mendapat Tuhan, mendapat pertolongan Tuhan, mendapat jamahan Tuhan, mendapat jawaban Tuhan, mendapat berkat-berkat yang daripada Tuhan. Roh Kudus mampukan hidup kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu yang terus menguatkan, menghibur, menguatkan hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan, jadi rema, jadi kekuatan buat hidup kami. Dimanapun berada sobat-sobat terkasih-Mu Tuhan, kami percaya tak luput dari pandangan-Mu, tak luput dari jamahan-Mu Tuhan. Jamah Tuhan, terus bangkitkan semangat kami di akhir zaman ini Tuhan. Jadi orang-orang yang terus mempermuliakan nama-Mu, jadi berkat dimanapun kita berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan persekutuan kami hari ini Tuhan, hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus namanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.